Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada penonton yang menyaksikan video ini, yang telah mengklik video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya sebagai guru biologi SMA Negeri 1 Kota 11 Terusan mencoba untuk membuat berbagai macam video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran biologi. Untuk kali ini saya fokus kepada materi pembelajaran kelas 12 semester ganjil. Pokok bahasan yang dibahas pada video kali ini adalah DNA dan RNA. Ada sedikit perbedaan dengan video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya menggunakan PowerPoint, kali ini saya coba untuk menggunakan aplikasi Prezi. Baiklah, sebelum kita mulai, diingatkan lagi untuk mensubscribe video ini atau men-share-nya sehingga kedepannya bisa lebih banyak lagi video pembelajaran yang berhubungan dengan biologi, konten-konten yang lebih menarik menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. DNA. Seperti yang kita ketahui, DNA itu merupakan sesuatu yang sangat fenomenal, sesuatu yang penting dalam kehidupan. Jika terjadi kecelakaan, kemudian ditemukan korban yang tidak jelas identitasnya, maka yang pertama yang perlu diketahui untuk mendapatkan identitas korban adalah tes DNA. Lalu apa itu DNA? DNA itu adalah kependekan dari deoksiribonukleat acid, atau dalam bahasa Indonesianya asam deoksiribonukleat. Di sini bisa kita baca bahwa DNA itu fungsinya adalah pengatur sifat makhluk hidup. Kata kuncinya adalah sifat makhluk hidup. Berarti ada sifat ayah atau induk, ada sifat anak. Ayah atau induk mewariskan kepada anaknya. Kemudian kita tentu perlu tahu apa dan bagaimana DNA itu. Pertama kita lihat susunan kimia DNA. DNA tersusun atas jutaan unit nukleotida. Satu unit nukleotida terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah gula, deoksiribosa, kemudian basa nitrogen, dan fosfat. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini adalah model struktur DNA. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ada istilah nukleotida, kemudian ada lagi istilah nukleosida. DNA itu terdiri dari gula, basa nitrogen, fosfat. Ketiga-tiganya disebut dengan nukleotida. Kalau salah satunya yang hilang, dalam hal ini fosfatnya hilang, maka disebut dengan nukleosida. Berarti DNA itu terdiri dari nukleosida ditambah fosfat. Selanjutnya, kita perlu juga mengetahui bahwa basa nitrogen penyusun DNA itu ada 2. Yang pertama purin, yang kedua pirimidin. Purin ada 2, adenin dan guanin. Kemudian pirimidin ada timin dan sitosin. Nah, ini gambar utuhnya bisa sama-sama kita saksikan. DNA itu bagaikan tangga tali yang terpilin. Berarti kalau ada tangga, ada anak tangga, kemudian ada ibu tangga. Dalam hal ini, anak tangganya adalah basa nitrogen, adenin timin, guanin sitosin, kemudian dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini bagaikan seperti anak tangga. Kemudian ada ibu tangga yang mengikat.
Di antaranya adalah ada gula deoksiribosa, dan di ujungnya ada fosfat. Berarti tadi sudah kita jelaskan, ini semuanya disebut dengan nukleotida. Kalau ini tanpa fosfat disebut dengan nukleosida. Kita lanjutkan. Salah satu kelebihan dari DNA, dia bisa menggandakan diri. Sehingga kita mengenal ada namanya teori replikasi DNA. Ada 3 teori replikasi DNA, semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Mungkin nanti ada pembahasan tersendiri. Oke, kembali kita ke judul. Tadi kita bahas DNA dan RNA. Berarti kita sudah fokus DNA. Sekarang kita masuk lagi RNA. Apa pula itu RNA? Apa itu RNA? RNA merupakan singkatan dari ribonucleic acid, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan asam ribonukleat. RNA hampir sama namun berbeda dengan DNA, atau disebut juga dengan asam nukleat. RNA banyak berperan dalam mengkode atau regulasi dan ekspresi gen pada saat peristiwa sintesis protein. Kalau kita lihat seperti apa RNA, pertama kita lihat struktur kimia RNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, dan fosfat. Ini bisa kita saksikan, kita lihat gambar dari sebuah RNA. Kemudian, basa-basa nitrogen penyusun RNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya adenin dan guanin, disimbol dengan A dan G. Pirimidinnya sitosin dan urasil. Kalau kita lihat tipe RNA, RNA terdiri dari 3 tipe. Ada RNA duta atau RNAD, ada RNA transfer, RNAT, atau ada RNA ribosom atau RNA-R. Selanjutnya, tentu kita bertanya. Ada 2 pertanyaan yang mengganjal. Yang pertama, kira-kira apa fungsi masing-masing tipe RNA tersebut? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa perbedaan antara DNA dan RNA? Berdasarkan uraian di atas, tentu kita bisa mencari jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Namun ada yang perlu kita bahas tersendiri di pertemuan video berikutnya. Mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.